Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Maka kita mau bilang Tuhan sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaan yang meneguhkan senantiasa dinantikan, senantiasa dirindukan oleh semua orang. Pada akhir-akhir tahun ini, dalam berbagai macam media sosial terungkap bagaimana kerinduan orang untuk pulang kampung, mau Natalan bersama keluarga, mau tinggal bersama dengan keluarga, mengakhiri tahun 2024 bersama dengan keluarga. Dan itu menjadi momen yang dirindukan, momen yang dinanti-nantikan. Perjumpaan yang dinantikan membuat orang mempersiapkan diri dengan baik, menata hati untuk menerima semua dengan penuh syukur dan juga menyambutnya dengan sukacita. Namun yang terjadi adalah terkadang sukacita dari perjumpaan itu tergantung pada siapa yang akan ditemui, siapa yang akan dijumpai. Apakah dia adalah kita yang dinantikan atau tidak? Maka sukacita kemudian tergantung pada siapa yang ingin kita jumpai. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan di Minggu Advent yang keempat ini mengisahkan tentang perjumpaan yang dirindukan, perjumpaan yang meneguhkan antara dua wanita yang dipilih dan diberkati oleh Allah. Maria yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah, dan juga wanita yang hamil pada masa tuanya, yakni Elisabet, adalah dua pribadi yang sungguh-sungguh diberkati. Ada satu wanita muda yang menerima rahmat dan karunia dari Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan disebut Immanuel. Dan ada wanita tua yang kemudian dipilih untuk melahirkan seorang anak di masa tuanya. Keduanya dipilih dan sama-sama mengambil bagian dalam karya keselamatan dari Allah. Perjumpaan mereka adalah suatu perjumpaan yang meneguhkan. Mengapa demikian? Maria yang baru saja mengalami situasi yang cukup mencekam karena dia harus menerima tanggung jawab yang begitu besar dari malaikat Gabriel dalam kabar gembira. Namun dari situasi itu, dia berangkat dan menjumpai Elisabet saudaranya. Dia tidak tinggal diam dalam situasi seperti itu, tetapi kemudian dia mengalami kegembiraan saat berjumpa dengan Elisabet. Kegembiraannya adalah menerima pujian dari Elisabet. Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Suatu sapaan pujian yang tentu menggembirakan hati. Kegembiraan ini juga merasuk bukan hanya bagi Elisabet, tetapi juga bagi anak yang dikandungnya, yakni Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaan ini menghantar Elisabet pada kesadaran akan kuasa Allah, sekaligus menyadari kelemahan diri, sehingga ia mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menjumpai aku?" Pernyataan yang mengungkapkan bahwa datangnya Maria, kunjungan Maria adalah suatu sukacita, tetapi sekaligus mengajak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Dia yang memberikan segalanya. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita sudah masuk ke minggu keempat masa Advent. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan kita jumpai dan apa persiapan kita untuk memaknai perjumpaan ini? Saudaraku yang terkasih, nubuat Mika yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dengan jelas menuliskan atau mengungkapkan ini. Dia yang akan kita jumpai adalah Sang Immanuel. Ia yang akan lahir di Betlehem dan datang dari keturunan Daud. Dalam nubuat Mika kita dengar,
Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Lilin keempat ini kemudian menegaskan bahwa dia yang akan datang itu sudah dekat. Lilin keempat adalah lilin perdamaian. Dia yang datang untuk menyelamatkan kita, memperdamaikan kita. Sehingga makna Paskah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua memberi arti lebih dari kelahiran. Bahwa dia lahir datang untuk membawa kedamaian, datang untuk membawa keselamatan. Maka selain makna lilin perdamaian, lilin keempat adalah juga lilin malaikat. Karena para malaikat bersuka cita, karena Tuhan sudah dekat dan dinantikan dengan penuh sukacita. Karena itu pertanyaan kedua yang kita renungkan adalah apa yang kita persiapkan agar perjumpaan ini menjadi suatu perjumpaan yang menggembirakan, suatu perjumpaan yang meneguhkan. Lampu Natal sudah menyala di mana-mana, di jalan, di rumah, di tempat belanja, bahkan di pohon-pohon. Begitu juga lagu-lagu Natal sudah terdengar di mana-mana. Sukacita penantian sudah tampak di hadapan kita, di mana orang mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu di rumah untuk menerima tamu. Belanja baju baru, couple satu keluarga. Ada yang mulai masuk salon, mulai cat rambut. Ada yang sekarang saya lihat sudah mulai posting nail art dan lain sebagainya. Ada pula yang mulai buat status Natalan sama siapa tahun ini. Saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua justru untuk mempersiapkan diri dengan sungguh, melayakkan diri sebagai orang yang berbahagia dengan sesal tobat, membuka hati untuk penuh kegembiraan menyambut Tuhan. Belajar dari Maria untuk menjumpai sesama kita yang ada dalam situasi apapun. Hadir untuk membagikan sukacita, hadir untuk menghantar mereka semua yang mulai pesimis untuk boleh mengalami sukacita yang Tuhan sediakan. Saudaraku yang terkasih, Ia akan datang menjumpai kita dalam kesederhanaan. Maka rayakan perjumpaan ini pula dengan cara yang sederhana, dalam kesederhanaan yang sejati. Kita mungkin merasa rendah seperti kata-kata Elisabet. Siapakah aku ini sampai Tuhan datang menjumpai kita dalam Natal ini? Tetapi ingatlah bahwa Ia mau datang menjumpai kita karena Ia mencintai kita. Biarkan perjumpaan ini membuat hati kita melonjak kegirangan, dan kita pun menghadirkan sukacita yang baru bagi siapa saja yang kita jumpai. Mari sambut Tuhan dengan penuh sukacita seperti Elisabet, dan kegembiraan yang kita alami juga kita bagikan bagi sesama di sekitar kita. Selamat hari Minggu, selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.